Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis malam ini tanggal 25 Agustus tahun 2022. Senantiasa kita katakan syukur, terima kasih Bapa. Oleh karena kasih-Mu yang sempurna, kita bisa hidup sampai detik bisa bernafas. Tuhan masih pelihara hidup kita, semua karena anugerah Tuhan. Bisa menikmati hidup ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kiranya menikmati hidup ini senantiasa menikmati dengan memuliakan Tuhan, dengan bersyukur kepada Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup menjadi perkenanan di hati Tuhan. Karena semua dunia tidak ada yang kekal. Di dalam dunia semua ada awal dan akhir. Suatu hari kelak kata firman Tuhan, dunia akan lenyap, tapi kasih Tuhan akan kekal selama-lamanya. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat sebagai hamba Tuhan selalu akan mendorong Bapak Ibu Saudara semua bersama saya untuk makin hari hidup menjadi perkenanan Tuhan, hidup taat kepada firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan main serong, tapi kita takut sama Tuhan, hidup jalan lurus, mengenal jalan Tuhan, dan berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan malam ini dengan tema kasih Tuhan. Kita akan bahas secara singkat nanti, sebab Allah itu kasih. Dan saya akan menyanyikan sebuah pujian, kasih pasti lemah lembut. Sebab masalah kasih adalah sifat yang sempurna dari Tuhan Yesus. Tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 34-35, ajaran firman Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah murid-murid Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang harus hidup di dalam kasih. Seperti sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Sebagaimana perintah Tuhan supaya kita hidup di dalam kasih, mari kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Sebab Allah itu adalah kasih. Kalau kita tidak hidup di dalam kasih, berarti tidak ada kasih Allah. Berarti tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Yang ada adalah iblis seperti Kain yang bunuh Habel. Ya, termasuk Yudas Iskariot. Semua banyak contoh. Ya, tidak ada kasih. Di dalam dunia ini sudah banyak mereka tidak ada kasih Tuhan. Tapi bagi kita semua anak Tuhan, mari kita mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup di dalam kasih, saling mengasihi. Dan itu saya mau menyanyikan kasih pasti lemah lembut. Karena itu perintah dari Tuhan yang nanti saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal 13. Saya akan menyanyikan terlebih dahulu nih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Amin. Kasih pasti lemah lembut, haleluya. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, haleluya. Kasih pasti lemah lembut, haleluya. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan. Oh, kasihmu kudus tiada batasnya. Amin, haleluya. Kasih pasti lemah lembut, haleluya. Kasih pasti memaafkan,
kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Oh, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Ayat yang keempat kita membaca, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, berbuat, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Kasih sempurna dari Tuhan akan kekal selama-lamanya. Oh, puji Tuhan, mari kita hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Oh, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, kasih-Mu Yesus sempurna abadi. Amin. Kuduskan sebentar kami, mulut kami Bapa, pikiran kami Bapa, hati kami. Oh, fokus akan firman-Mu, karena kami izinkan Bapa, kami mau baca firman Tuhan. Biar firman-Mu ku taruh dalam hatiku, agar aku tidak berdosa kepada Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Ampuni Tuhan segala dosa kami, segala kesalahan kami, segala kekilafan kami. Kami akui banyak salah Tuhan, tapi kasih-Mu akan mengampuni asal kami mau bertobat, metanoia, kami hidup kembali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan,
kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekayaan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan selalu memuji nama-Mu yang agung, nama yang sempurna, kudus, kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu Bapa. Kami semua di dalam pemeliharaan yang sempurna sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis malam ini tanggal 25 Agustus tahun 2022, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena Bapa kita sangat baik. Dia penuh dengan cinta kasih. Kita seringkali tidak saling mengasihi, saudara, jujur. Manusia pada umumnya penuh dengan kekejaman, saudara. Terbukti nyata bisa saling bunuh dari sejak awal. Padahal perintah dari Tuhan harus hidup di dalam kasih. Karena Tuhan berfirman di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Saya mau baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini perintah Tuhan. Dan sifat karakter Bapa kita di surga Tuhan Yesus adalah kasih yang sempurna. Kasih agape. Kasih yang sejati, kasih yang kekal. Tapi manusia melanggar dari perintah Tuhan. Akhirnya jatuh di dalam dosa. Berarti sudah melanggar akan kasih Allah. Dan kalau sudah melanggar perintah Tuhan, ikuti suara iblis, maka sampai detik ini manusia sudah jarang yang hidup di dalam kasih. Maka saya sebagai hamba Tuhan senantiasa berusaha untuk hidup di dalam kasih. Untuk hidup di dalam firman Tuhan. Maka penting Bapak Ibu baca Alkitab pagi, malam, tiap saat. Begitu ada waktu senggang, baca Alkitab, saudara. Supaya demikian hidup kita makin dibentuk sifat karakter kita yang sombong. Sifat karakter kita yang miring. Sifat karakter kita yang tidak sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Diluruskan kembali oleh firman Tuhan. Manusia pada umumnya sudah tidak hidup di dalam kasih. Kasih hanya di mulut. Termasuk para hamba Tuhan. Oleh itu saya sebagai hamba Tuhan hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kehidupan saya mungkin, oleh itu perlu bertobatan. Orang bertobat itu tiap hari, saudara. Bukan berarti kalau sudah pendeta hamba Tuhan itu sudah hidup sempurna. Hidup di dalam kasih. Belum tentu, termasuk saya belum tentu. Oleh itu saya katakan, saya berusaha dengan keras untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Bertobat saya kalau ada sesuatu yang salah. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Supaya jangan sampai rapot kita merah, saudara. Pintar mengajar orang, tapi perilaku tidak benar, tidak hidup dalam firman. Bertobat saya juga katakan dalam diri saya, bertobat dalam nama Yesus. Mohon kekuatan, mohon rahmat anugerah Tuhan, mohon Roh Kudus. Maka firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus akan menolong kita, akan mengajarkan dan mengingatkan kita supaya betul kita terapkan hukum Tuhan, firman Tuhan, yaitu dengan tema kasih yang kita mau sama-sama baca, saudara. Puji Tuhan, tiap malam kita baca firman Tuhan perjanjian baru, yaitu saat ini dengan tema kasih Tuhan, tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Sama-sama kita baca. Haleluya, puji Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ya, ayat 11 sampai 18. Setelah itu baru saya akan jelaskan tentang kasih. Sama-sama Bapak Ibu sudah tahu jelas, sudah benar pemahaman tentang kasih ya, tetapi kita kupas kembali
supaya senantiasa kita eling, ingat, dan hidup kita dalam penerapan kasih Tuhan. Kita membaca 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Kita komit untuk baca Alkitab sampai tuntas, sampai kitab Wahyu, supaya secara hukum Tuhan, secara faktual, de jure dan de facto. De facto, fakta bahwa saya kirim YouTube dari sejak 1 Januari sampai saat 25 Agustus. Dari 1 Januari 2021 sampai hari 25 Agustus tahun 2022. Tidak pernah absen. Ya, rutin terus pagi malam, rutin. Dari kalau malam hari dari perjanjian baru, Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai saat ini sudah kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Sampai nanti Tuhan izinkan kitab Wahyu. Kalau pagi hari dari Kejadian pasal 1 ayat 1 dan sampai detik ini sudah sampai di 2 Tawari, ya. Tadi pagi saya sudah jelaskan, Bapak Ibu sudah membaca rutin Bapak Ibu, supaya nanti de facto, fakta, de jure kita benar ada hukum Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita menyenangkan, berkenan di hati Tuhan. Saya mau baca demikian firman Tuhan, surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulutnya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jangan kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikian kita ketahui kasih Kristus itu, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Ayat 18 yang terakhir, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan sudah kita baca. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 11, 18. Puji Tuhan. Besok atas rahmat anugerah Tuhan kita lanjutkan 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 dan seterusnya. Sampai atas izin rahmat perkenanan Tuhan, sampai kita baca kitab Wahyu 22 pasal kitab Wahyu ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, saya sebagai hamba Tuhan bersama Bapak, Ibu, saudara semua, mari kita mau setia, cinta Yesus, kita mau taat kepada firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Yaitu firman Tuhan mengajar kita saling mengasihi, tidak boleh membenci. Ini dicontohnya seperti Kain, dia jahat, berasal dari si jahat karena membunuh Habel yang begitu baik, adiknya itu, saudara. Apa salah Habel itu? Tapi Kain iri hati. Karena itu kasih tidak boleh ada iri hati, saudara. Ya, firman Tuhan katakan tadi di dalam 1 Korintus pasal 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Nah, si Kain ini cemburu. Karena Habel mempersembahkan yang utama kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan yang sulung, yang utama kepada Tuhan, dan diterima sama Tuhan. Kain hanya sebagian dari hasil cari dia tanaman tumbuhan dia, karena sebagai seorang pemburu, saudara. Kain itu, saudara. Kain itu seorang, kalau baca di sini, seorang yang cari nafkahnya hanya di ladang, saudara. Beda dengan si Habel, saudara. Kalau kita lihat sini, kita mau baca ya di dalam kitab Kejadian, ya. Ya, Kain ini pasal yang keempat, ya. Coba saya mau baca supaya jelas ya. Di ayat yang kedua, selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala domba. Kain menjadi petani. Nah, coba ini petani. Setelah berapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan sebagai korban. Nah ini. Tapi kalau Habel di hari keempat, Habel juga mempersembahkan korban, persembahan dari anak yang sulung. Nah, beda. Kalau tadi sebagian dari hasil tanahnya, ya, karena hatinya Kain punya kecemburuan, tidak ada kasih, dia iri hati kepada Habel.
Akhirnya dia bunuh Abel. Berarti dia jahat, kata firman Tuhan, dia penjahat. Makanya dikatakan sini, dunia kalau benci kita, ya sudahlah, kita ngalah saja. Termasuk ada saudara-saudara kita, kalau kita sebagai saudara dalam Tuhan tidak boleh saling benci. Saya di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada persoalan konflik, ya sudah selesai. Tapi tidak boleh simpan dendam, dengki, benci. Tidak boleh, ya. Dalam nama Yesus, kalau ada sifat dendam, dengki, benci di antara kita, kita buang dalam nama Yesus. Kecuali kalau orang itu jahat, kita ya sudah kasih biasa saja. Tidak boleh, kita tidak perlu berdekatan. Khawatir ada transfer kejahatan. Dengan iblis jahat kita tidak boleh dekat. Tapi kita dengan iblis tidak boleh saling mengasihi. Itu iblis. Beda, saudara. Tapi dengan saudara-saudara kita di dalam Tuhan, harus ada saling mengasihi, saling mengampuni, saudara. Lupakan kesalahan-kesalahan, karena kita pandang Tuhan Yesus. Sesuai dengan pujian tadi, saling mengampuni. Karena itu perintah Tuhan, seperti doa Bapa kita kepada surga. Ya, dikatakan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ya, jadi kalau kita ada salah, konflik, mari kita saling mengampuni. Pandang kasih Tuhan. Karena jelas kata firman Tuhan, kalau kita tidak ada kasih Tuhan, berarti kita dijadikan ada maut. Ya, coba nih. Ada firman Tuhan di ayat 14, ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita saling mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, ya tetap dia dalam maut. Waduh, serem, saudara. Kita tidak mau ada di dalam maut, tapi kita mau ada di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, mari kita melalui firman Tuhan, mari kita rindukan, kita bangun kasih Tuhan di dalam hidup kita, saling mengasihi suami, istri, anak semua, dan saudara-saudara kita semua. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci, apalagi punya sifat pembunuh. Oh, haleluya, keluar dalam nama Yesus. Tapi kita bertobat, mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Terlebih kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari kita berlomba-lomba hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan. Kita buang sifat dendam, dengki, benci, hal yang tidak berkenan, kita buang dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin, haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Hidup di dalam kasih sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Memang tuh hidup di dalam kasih tidak mudah, saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Itu perasaan kita, sifat kita. Kita buang hal yang tidak berkenan dan menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.